Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan tentang masail jahiliyah, itu tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sekali lagi yang dimaksud dengan orang-orang jahiliyah adalah yang sebelum Islam, baik dilakukan oleh Yahudi, Nasrani atau kaum musyrikin, ya, yang melakukannya. Kita diantara penyempurna dari tauhid dan Islam adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut. Semakin seorang menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, maka tauhidnya semakin sempurna dan ittiba'nya kepada sunnah semakin murni. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah memberi gelar kepada pembawa kebenaran dengan gelar-gelar yang buruk yang membuat orang lari dari ahlul haq, dari pembawa kebenaran. Seperti di zaman Nabi SAW, kaum musyrikin memberi gelar kepada kaum muslimin atau orang yang masuk Islam dengan sabi, dengan sabi. Nabi SAW diberi gelar dengan sabi. Sabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya, ya. Tentu Nabi SAW diberi gelar-gelaran yang lain juga. Dikatakan kahin, pendusta, dikatakan sahir, penyihir, dikatakan majnun, orang gila, ya. Dikatakan syairun majnun, penyair gila, dan gelar-gelaran dikatakan kadzdzab, pendusta. Dia dikatakan pemutus silaturahmi, qati'ur rahim. Di antara gelar yang paling populer yang disampaikan oleh mereka adalah sabi, keluar dari tradisi nenek moyang. Karena gelar ini yang paling membuat orang tidak mau masuk Islam di zaman tersebut. Karena mereka mengagungkan tradisi, sehingga kalau dibilang sabi, mereka tidak mau. Sehingga mereka tidak mau dikatakan sabi. Dengan demikian mereka tidak mau masuk Islam. Setiap ada yang masuk Islam dikatakan sobauta, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sudah masuk Islam dikatakan sobauta atau sobauta, kau sudah jadi sobi. Kata Umar bin Khattab, la walakin aslamtu, ya. Saya tidak sobi tapi saya masuk Islam. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, memberi gelar yang buruk yang buat orang lari kepada ahlul haq. Dan ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin zaman sekarang, ya. Mereka beli gelar-gelar yang tidak tepat, yang tidak diridhai oleh ahlul haq, ya. Seperti orang-orang penolak sifat, mereka dahulu memberi gelar kepada ahlus sunnah dengan al-hasyawiyah. Al-hasyawiyah itu suatu yang hasyu, suatu perkara yang tidak ada faedahnya. Mereka menganggap akidah ahlus sunnah adalah akidah al-hasyawiyah, akidah yang tidak ada faedahnya, akidah rendahan. Sehingga kalau orang membaca akidah ahlus sunnah dikatakan itu hasyawi atau hasyawi, sehingga orang-orang Arab ketika mendengar itu mereka tidak mau, karena ini apa? Akidah rendahan, ya. Diberi gelar seperti itu. Padahal itu adalah akidah Ahlussunnah wal jamaah, ya, wal jamaah. Seperti itu, ya. Seperti kemudian juga zaman sekarang, ya, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah diberi gelar-gelaran yang tidak benar, seperti dikatakan Wahabiyah, ya. Padahal kalau kita bilang Wahabi, ya, Wahab adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wahab itu nama Allah. Bagaimana mereka menjadikan nama Allah sebagai nama untuk cercaan. Jadi Wahabiyah kan pengikut Wahab. Wahab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maksud mereka adalah mencela penulis buku ini, itu Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Tapi mereka tidak mengatakan Muhammadi karena Nabi Muhammad, ya, namanya Muhammad, tapi mereka mengatakan Wahabi. Wahabi padahal Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang mereka menjadikan nama Allah Wahabi sebagai suatu nama momok untuk menjauhkan orang daripada kebenaran. Dan orang-orang awam seperti itu, ketika dengar Wahabi dia sudah tidak mendengar. Wahabi, selesai. Sehingga menutup otak mereka untuk tidak menelaah apa yang disampaikan. Karena mereka sudah jadi dalam pikiran mereka namanya Wahabi itu sesat. Bahkan disamakan dengan Rafidhah. Dan mereka dengan sama Wahabi, seperti perkataan sebagian mereka, Wahabi dan Syiah seperti kotoran onta yang dibagi dua, ya. Subhanallah, perkataan-perkataan keji yang mereka akan mempertanggungjawabkan hal tersebut pada hari kiamat kelak, ya. Yang mereka hina adalah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala
Jadi manusia, dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Tidak ada yang bilang dia nabi, dia punya kekurangan ya. Tapi mengesankan bahwasanya dia seperti Syiah, kemudian dia sesat, kemudian dengan berbagai macamnya, padahal dia punya jasa besar untuk mendirikan kerajaan Arab Saudi yang satu-satunya kerajaan yang sampai sekarang masih menjalankan hukum-hukum Islam, menjalankan hukum-hukum Islam. Meskipun itu tidak ada yang sempurna ya, tapi paling tidak dengan dakwah beliau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang tadinya jazirah penuh dengan kabilah-kabilah yang saling bermusuhan, saling menumpahkan darah, di mana orang berhaji pun tidak aman. Kemudian dengan adanya dakwah menyatukan mereka di atas satu bendera negara yang tegak di atas hukum Islam. Satu-satunya negara yang terang-terangan mengatakan bahwasanya hukum kami adalah hukum Islam. Ya, dengan segala kekurangannya. Tapi maksud saya seorang tatkala memberi gelar, hendaknya dia memikirkan bahwasanya dia akan bertanggungjawabkan gelar tersebut pada hari kiamat kelak ya. Demikian. Contoh juga mereka mengatakan bahwasanya orang yang menetapkan sifat dikatakan mujassimah. Ini contoh, mujassimah. Seakan-akan kita mentajsim Allah. Orang yang mengatakan Allah punya wajah dibilang dia menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia. Enggak. Kita mengatakan sifat Allah beda dengan sifat manusia, jelas. Sebagaimana ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Allah di atas ars, ya. Mereka bilang, oh berarti Allah seperti manusia. Jadi mereka mengesan pada masyarakat seakan-akan kita demikian, tidak demikian ya. Jadi ini contoh gelaran-gelaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Namun demikianlah cara ahlul batil untuk menjauhkan manusia dari kebenaran dengan cara memberi gelaran-gelaran yang tidak sesuai, gelaran-gelaran yang tidak kita ridhai. Gelaran-gelaran tidak kita ridhoi dengan gelaran-gelaran tersebut ya. Adapun sebagian mereka memberi gelar mereka sendiri, mengatakan kami Mu'tazilah. Mereka bangga, sampai sekarang orang Mu'tazilah bangga mereka menamakan diri Mu'tazilah. Ya. Mereka bangga. Ya. Sebagian mereka bangga menamakan diri mereka misalnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Mereka memang menamakan diri mereka demikian. Ya. Kalau kita tidak pernah menamakan diri kita dengan Wahabi, tidak pernah kita menamakan diri kita dengan Mujassimah, enggak ada ya. Ya. Karena kita menamakan kita kaum muslimin, kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kita mengikuti dalil Al-Qur'an dan sunnah. Apa yang dikatakan Al-Qur'an dan sunnah kita imani. Kita imani ya. Tapi demikianlah gelaran-gelaran buruk yang ditempelkan, dipaksakan ya. Bahkan sebagian mereka memaksakan bahwasanya namanya Ahlussunnah Khawarij. Sampai ditulis buku bahwasanya Salafi adalah Khawarij, subhanallah. Mengesankan kita suka mengkafirkan, suka membunuh darah kaum muslimin, suka merusak kaum muslimin. Dan itu pernyataan yang tidak benar. Isu sampai tersebar. Kemarin saya sempat diundang oleh kawan-kawan di Malaysia karena isu ini tersebar sampai di Malaysia bahwasanya namanya Salafi itu suka mengkafirkan, suka menumpahkan darah kaum muslimin. Saya bilang tidak benar. Contoh kita belajar di Arab Saudi nggak pernah belajar seperti itu. Dan kerajaan Arab Saudi juga tidak demikian ya. Saya bukan dalam rangka maksudnya selalu membenarkan kerajaan Arab Saudi, tidak, tapi contoh nyata yang mereka katakan Wahabi ya. Misalnya kerajaan didirikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah taala, apakah seperti itu suka mengkafirkan kaum muslimin atau sebaliknya ya, kaum muslimin dilayani dalam haji misalnya, sering bantuan-bantuan juga dikirimkan ke tanah air, ke negeri-negeri kaum muslimin di mancanegara ya, sehingga mereka mengesankan kepada masyarakat yang tidak sesungguhnya, dan ini bahaya pada hari kiamat kelak ya. Bahaya kedustaan. Adapun ikhwan, kalau misalnya kita membahas tentang suatu pemikiran, kita berusaha sesuai dengan dari buku-buku mereka, kemudian jangan mengada-ngada lah, maksud saya bahaya kalau kita memberi gelaran ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Itu cara ahlul batil dahulu ketika mereka ingin melarikan masyarakat daripada kebenaran, mereka beri gelaran-gelaran yang buruk ya. Baik, kemudian di antara kebiasaan jahiliyah adalah berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dilakukan oleh orang musyrikin ya. Banyak kedustaan yang mereka sandarkan kepada Allah. Kata mereka Allah bilang begini, ternyata tidak. Kata mereka Allah bilang begini, ternyata tidak. Contohnya seperti ketika mereka tawaf dalam kondisi telanjang, ya mereka berkata wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha.
Mereka mengatakan kami tawaf telanjang ini karena kami dapatin nenek moyang kami seperti ini. Ya, tawaf dalam kondisi telanjang. Wallahu amarona biha. Jadi bukan cuma dalil nenek moyang, mereka berani berdusta, mereka mengatakan wallahu amarona biha, Allah telah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Ya. Dan Allah bantah ya. Bahwasanya wallahu amara bina qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah bantah sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan keji, apalagi tawaf dalam kondisi telanjang. Bayangkan tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Tapi mereka menyandarkan bahwa ini perintah Allah. Ini contoh mereka berani berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar kata Allah, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga di antara bentuk berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala yaitu berani menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, sekedar dengan hawa nafsu, ini halal ini haram tanpa ada dalil sama sekali. Allah tegur kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba." Janganlah kalian mengucapkan apa yang disifati oleh lisan kalian berupa kedustaan. Hadza halalun wa hadza haram. Kata kalian ini halal ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Agar kalian dengan tujuan berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan beruntung, ya. Oleh karenanya di antara kebiasaan jahiliyah berani berdusta atas nama Allah sehingga membuat syariat baru. Seorang hati-hati dalam berbicara masalah hukum, ya, masalah halal atau haram, ya. Kalau dia beristihad ada dalilnya oke, tapi kalau dia mengada-ngada ini bahaya. Di antara bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja menyebarkan hadis-hadis palsu. Dahulu ada sebagian orang mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berdusta atas nama Allah di antaranya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buat hadis palsu ada dua model. Model pertama adalah zanadiqah, orang-orang zindiq yang sengaja memang membuat hadis-hadis palsu untuk merusak agama dari dalam. Sengaja mereka bikin hadis palsu, hadis tentang akidah, tentang ini, sehingga rusaklah akidah kaum muslimin dengan hadis-hadis palsu tersebut. Kelompok kedua yang buat hadis-hadis palsu adalah orang-orang berniat baik, ya. Mereka mengatakan kami berdosa demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berdosa demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka membuat hadis palsu tentang ibadah, hadis palsu tentang silaturahmi misalnya, hadis palsu tentang keutamaan bulan ini, bulan anu, padahal hadis-hadis palsu. Maka sama saja niatnya buruk atau niatnya baik tidak boleh. Tidak boleh menyandarkan suatu perkataan yang kita tahu itu pasti bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu mengancam, kata Rasulullah sallallahu, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapkanlah kaplingnya di neraka. Jadi berdusta atas nama Nabi termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada jangan sampai berdusta atas nama Allah atau ikut-ikutan menyebarkan kedustaan. Maka saya ingatkan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau datang suatu riwayat atau hadis dari Nabi, ya, misalnya bulan Ramadan, barang siapa bulan Ramadan begini, macam-macam ya, dan sering tersebar sekarang di WA, maka jangan langsung men-share. Dia hendaknya cross check dulu, ini hadis benar atau tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin wa huwa yara annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzibain." Ya. Siapa yang menyampaikan dariku tentang suatu hadis yang dia pandang hadis tersebut adalah dusta, ya, maka sungguhnya dia salah satu dari dua pendusta. Yang mendusta langsung atau yang ikut menyebarkan dusta, men-share kedustaan. Kalau kita berdusta atas nama misalnya bupati atau gubernur atau presiden, itu perkara yang berat. Nah, tetapi lebih berat lagi kalau kita berdusta atas nama Nabi SAW, karena dusta atas nama Nabi berkaitan dengan syariat. Nabi bersabda demikian, ternyata tidak, ya. Dan betapa banyak akidah-akidah yang menyimpang dibangun atas hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis palsu, ya. Ya, kadang-kadang ada orang sudah tahu palsu masih disebarkan. Oleh karenanya seorang harus cross check sebelum dia menyebarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Masih mending kalau hadisnya dhaif, tidak sampai pada tingkatan dusta. Kalau dhaif ya mungkin masih tidak separah kalau hadis tersebut dihukumi adalah hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Ya, kalau sudah dihukumi oleh para ulama dengan hadis palsu, maka haram bagi kita untuk menyebarkannya. Tidak boleh. Kecuali dengan menjelaskan ini hadis palsu. Ya.
Ini karena salah satu bentuk berdosa atas nama Nabi berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat yang disampaikan oleh Nabi otomatis juga syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kedustaan yang tersebar atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ngaku-ngaku misalnya ketemu Nabi kayak ngaku bermimpi ketemu Nabi kayak diajarin syariat-syariat baru. Zikir inilah, zikir anulah. Yang seakan-akan agama belum sempurna. Seakan-akan ketika Nabi SAW meninggal masih ada zikir-zikir yang belum Nabi ajarkan. Yang zikir-zikir tersebut muncul belakangan 1400 tahun berikut, 1400 tahun kemudian baru muncul, diajarkan lewat mimpi. Kemudian diyakini sebagai syariat. Entah lafal salawat inilah, entah zikir inilah, macam-macam. Ya, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya. Tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan syariat baru. Kalau kita membenarkan Nabi mengajarkan syariat baru, ibadah baru, berarti ibadah yang diajarkan Nabi ketika Nabi masih hidup ternyata belum lengkap. Makanya di antara konsekuensi muncul peribadatan baru, berarti agama yang diajarkan Nabi SAW ya belum sempurna. Hati-hati. Karena seorang berbicara tentang syariat, waspada jangan sampai dia membuat syariat baru, dia ngarang-ngarang syariat baru, kemudian dia sandarkan kepada Nabi atau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia telah berdosa nama Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Jangan sekali-sekali lisan kalian berani mengatakan ini halal, ini haram. Ini disyariatkan, ini di ibadah macam-macam. Ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Kalian berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang bikin ibadah dia pasang pahala banyak-banyak, subhanallah. Ini kita bicara syariat, agama Allah, bukan agama nenek moyang kita, bukan agama mbahmu, bukan agama mbah saya. Ya, ini agama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang berbicara kecuali dengan dalil. Kalau enggak berarti dia berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan masalahnya bukan ringan karena jadi syariat. Saya katakan tadi kalau kita berdosa nama bupati, gubernur, presiden masih lebih ringan, paling perkara dunia. Tapi kalau kita berdosa atas nama Nabi Muhammad SAW, atas nama Allah, maka ini menjadi syariat. Allah musta'an. Tapi di antara kebiasaan jahiliyah adalah kaunuhum idza ghulibu bil hujjah fazau ila al syaqwa lil muluk kama qala atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Adalah mereka orang-orang jahiliyah kalau mereka sudah kalah dalam diskusi, dalam hujjah, dalam dialog, maka mereka menggunakan cara dengan kekerasan, main otot ya. Di antaranya dengan memanfaatkan penguasa ya untuk menggulingkan atau untuk menjatuhkan ahlul haq. Ini di antara metode mereka ya. Jadi kalau sudah kalah dalam berdialog dengan dalil, mereka sudah tidak bisa menang, akhirnya mereka caranya dengan main otot ya. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa menang dalam dialog, dalam duel melawan para penyihir yang didatangkan oleh Fir'aun dengan jumlah yang banyak. Kemudian setelah terjadi duel antara Nabi Musa dengan mereka dan ternyata Nabi Musa yang menang. Kemudian para penyihir masuk Islam ya. Fa ulqiyas saharatu sujada, mereka sujud. Dan mereka berkata, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabbul alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Mereka beriman. Akhirnya, para pembesar-pembesar sudah kalah, jelas kalah hujjah, kalah argumen. Ya. Akhirnya mereka memprovokasi Fir'aun. Kata mereka, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Wahai Fir'aun, apa kau biarkan Musa begitu saja dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi? Ya. Jadi mereka akhirnya menggunakan kekuatan penguasa. Dan ini terjadi, kita lihat di sebagian daerah ya. Sebagian orang-orang menyuruh pada kebenaran ya. Akhirnya dengan menggunakan kekuasaan akhirnya dalam rangka untuk memberhentikan dakwah misalnya ya. Contoh kita seperti dai seperti Dr. Zakir Naik ya, hafizahullah taala ya, yang kemudian dilarang sana dilarang sini karena dengan kekuasaannya ya, qadarullah ya. Beliau harus lebih banyak bersabar lagi ya.
Kemudian juga contoh di zaman dahulu, zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika kaum Mu'tazilah bisa dekat dengan para khalifah seperti Khalifah Al-Ma'mun dan saudara-saudaranya ya. Khalifah Al-Mu'tasim dan yang lainnya, ketika Mu'tazilah berhasil dekat dengan penguasa, akhirnya mereka memprovokasi penguasa ketika itu untuk menangkapin ahlu sunnah. Ditangkapin, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak maka dibunuh. Kalau tidak maka dibunuh. Ya. Tentunya mereka menggambarkan yang tidak-tidak tentang ahlu sunnah di hadapan penguasa. Sampai di antara para ulama ada yang harus akhirnya melakukan tauriyah. Ya, kalau tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka akan dibunuh. Ya. Di antara mereka yang terpaksa harus mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di antaranya ada yang bertahan. Ya. Seperti Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang ditangkap, dibelenggu. Ya. Dia mengatakan saya, ya, dia rela untuk dilakukan demikian untuk menunjukkan bahwasanya al-haq harus dibela. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah taala yang kemudian ditangkap, dicambuk ya, disiksa ya, sampai dagingnya lepas dari tubuhnya ya. Dan dia tetap bertahan mengatakan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ini metode-metode yang dilakukan oleh sebagian ahlul bid'ah yang mengikuti metode-metode kaum jahiliyah dahulu. Ketika sudah kalah dalam berdiskusi dalam dialog, maka menggunakan otot. Seharusnya kalau memang di atas kebenaran, diskusi saja, nggak ada masalah. Tidak harus kemudian main otot, maksa, ya, bongkar sana, bongkar sini, usir sana, usir sini. Saya rasa tidak. Kalau memang punya dialog, ya, tidak harus kemudian dengan dengan otot. Ini semua ada perhitungannya pada hari kiamat kelak ya. Ini semua ada perhitungan pada hari kiamat. Bukan berarti kalau otot Anda lebih kuat berarti Anda di atas kebenaran. Tidak harus demikian ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengikuti metode-metode jahiliyah ya. Jangan metode-metode jahiliyah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ya cara mereka dalam dilakukan orang jahiliyah untuk memberhentikan ahlul haq, di antaranya di sini disebutkan ramyuhum ahlal haqqi bisifati dzamimah wa ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardi kama fil ayah wa bintiqasi dinil malik wa alihatihi wa tabdilid din. Artinya di antara metode jahiliyah adalah menuduh ahlul haq dengan sifat-sifat yang buruk ya. Kemudian menuduh mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, atau menuduh mereka merendahkan pihak penguasa, atau menuduh mereka merubah-rubah agama. Ini dikumpulkan dalam beberapa kebiasaan jahiliyah. Ya, di antaranya tadi menuduh ahlul haq dengan sifat-sifat yang buruk, menuduh mereka melakukan kerusakan, menuduh mereka merendahkan agama kerajaan, menuduh mereka telah merubah-rubah agama. Dan ini semua dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang bagaimana di zaman Nabi Musa, di mana para pembesar-pembesar Fir'aun menjilati, cari muka di hadapan Fir'aun ya, penjilat di hadapan Fir'aun dengan memberi gelaran-gelaran yang buruk. Dan termasuk Fir'aun juga demikian ya. Termasuk Fir'aun juga demikian. Tadi mereka berkata, "Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard." Wahai Fir'aun, apakah kau biarkan Musa begitu saja, tidak kau bunuh, tidak kau tangkap, dan kau biarkan kaumnya liyufsidu fil ardi, untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Padahal Nabi Musa tidak melakukan kerusakan. Nabi Musa hanya ingin Fir'aun tidak menzalimi Bani Israel, agar tidak menzalimi Bani Israel, dan Bani Israel dikeluarkan dari Mesir karena disiksa, dibunuh ya. Tidak ada yang melakukan kerusakan. Tapi mereka menamakan dakwahnya Nabi Musa adalah kerusakan. Dan Fir'aun juga mengatakan demikian. Inni dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Kata Fir'aun, biarkan aku bunuh Musa, biarkan dia minta tolong kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuhira fil ardil fasad. Aku khawatir dia merubah agama kalian dan dia melakukan kerusakan. Jadi di antara kelicikan Fir'aun ketika dia berbicara dengan para pembesar-pembesarnya, dia menggambarkan bahwasanya dakwah Nabi Musa ini adalah dakwah yang membawa kerusakan. Kenapa? Karena Nabi Musa akan merubah agama kalian, kata Fir'aun. Kita sudah tentram selama ini dengan apa yang kita yakini. Datang Musa untuk merubah-rubah agama kalian.
Atau datang Musa untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Inilah kadang-kadang sebagian orang yang tidak suka dengan ahlul haq, mereka sampaikan kepada penguasa dengan yang tidak-tidak ini bahwasanya. Seperti zaman sekarang, orang-orang yang di atas sunnah kadang-kadang dituduh ini khawarij, ini akan memberontak, ini akan menghancurkan negara. Tuduhan macam-macam. Ya. Tuduhan macam-macam. Kita ahlus sunnah wal jamaah, kalau memang kita ingin kekuasaan, kita akan terang-terangan, ngapain kita sembunyikan. Kita ini bicara agama tidak sembunyi-sembunyi. Kita berusaha terang-terangan ya. Dan kita dalam tulisan, dalam ceramah. Tapi sebagian orang begitu ya. Mereka menggambarkan kepada penguasa bahwasanya ahlus sunnah yang salafiyin adalah khawarij lah, suka menumpahkan darah lah, suka membunuh lah, suka inilah, anti negara lah, macam-macam mereka beri gambaran. Dan itu semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti misalnya muncul ISIS, mereka sama-sama itu ISIS sama dengan ISIS. Padahal mereka tahu berbeda. Tapi itulah dipaksa-paksakan dan Allah Maha tahu tentang itu semua ya. Sekarang silakan lakukan apa yang kalian lakukan. Kalian puas menuduh dengan tuduhan yang kalian inginkan, tapi ada namanya hari kebangkitan. Ya, kita hidup tidak lama ya. Silakan nuduh, silakan ngomong sembarangan, silakan ya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pun tidak panjang ya. Oleh karenanya, ini diantara metode ahlul bidah ya, menggambarkan kepada penguasa sifat yang tidak benar tentang ahlul haq ya. Sifat tidak benar tentang ahlul haq. Betapa sering kita ini dikatakan ya, ahlus sunnah dikatakan suka mengkafirkan. Ya, menghalalkan darah kaum muslimin. Subhanallah. Tuduhan. Mana dai-dai sunnah banyak sekali. Siapa yang menghalalkan darah kaum muslimin? Ya. Ya. Kalau ada satu salah, dua, itu wajar semuanya. Tapi kalau sebagai suatu pemahaman yang disepakati, tidak ada seperti itu. Kita nggak ada. Justru di antara dai-dai yang pertama kali membantah ISIS adalah dai-dai ahlus sunnah. Yang membantah pemikiran takfiriyin, untuk membantah para tukang bom, dai-dai ahlus sunnah. Yang menjelaskan itulah kebatilan. Tapi ya demikianlah ya, itu metode ahlul bidah atau metode orang jahiliyah yang diikuti oleh sebagian ahlul bidah, menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak ya, tuduhan yang tidak-tidak. Baik, berikutnya di antara kebiasaan jahiliyah ya, adalah mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka telah mengamalkan kebenaran ya. Mereka mengamalkan kebenaran yang ada pada mereka. Di antaranya Allah mengisahkan perkataan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, "Nu'minu bima unzila alaina." Kami beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada kami. Kata mereka, ma'atarkihim iyyahu, padahal tidak benar, justru mereka tidak beriman. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 91 orang-orang Yahudi tentang bagaimana sikap mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, jika dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka, kami beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kami. Kata mereka, iya, kami beriman. Dikatakan kepada mereka, berimanlah tentang apa yang Allah turunkan. Kata mereka, nu'minu bima unzila alaina. Lah, kami sudah beriman kepada yang Allah turunkan kepada kami. Ya. Maksudnya, kami sudah beriman kepada Taurat. Ya. Maka Allah bantah setelah itu, wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka bohong. Ya. Ngaku-ngaku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Padahal mereka kufur kepada selain itu. Ya. Ternyata setelah itu Allah turunkan apa? Allah turunkan Injil dan mereka tidak beriman. Padahal Injil adalah termasuk yang Allah turunkan. Yahudi tidak mau beriman kepada Injil. Mereka menganggap Injil keliru. Mereka menganggap Injil memansuhkan sebagian isi Taurat. Padahal kata mereka Taurat adalah tidak bisa dimansuhkan ya. Sudah hukum yang pasti tidak akan berubah. Ternyata datang Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Yang kata Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaikum. Dan aku menghalalkan sebagian yang haramkan bagi kalian. Itu Nabi Isa merubah sebagian hukum Taurat. Tapi mereka tidak mau beriman. Apalagi setelah itu lagi Al-Quran, mereka lebih tidak beriman lagi. Ya. Mereka tidak beriman lagi. Jadi, ini hanyalah kedustaan dari mereka. Ya. Yang mereka ngaku-ngaku mereka mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepada mereka, namun kenyataannya tidak. Kita bantah mereka dari dua sisi. Sisi pertama, bahwasanya
Mereka tidak beriman, apa pengakuan mereka mengamalkan perintah Allah tidak benar. Pertama, karena di antara apa yang Allah turunkan kepada mereka, kepada manusia, adalah Injil. Allah turunkan kepada Bani Israel. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia, termasuk suku Yahudi. Tapi ternyata mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Berarti mereka tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka. Mereka hanya beriman kepada sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan sebagian kalian kufuri? Ya. Adapun Islam, kita beriman kepada seluruh nabi. Ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak pernah membedakan nabi-nabi pun satu dengan yang lain. Kami beriman, kita beriman dengan seluruhnya. Beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan nabi-nabi Bani Israel, beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, ya. Kami tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Baik, ini bantahan pertama. Bantahan kedua, bahwasanya bahkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh para nabi. Ya, mereka membunuh para nabi. Kalian mengatakan kalian mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Apakah dalam perintah Allah disuruh membunuh para nabi? Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Di antara sifat mereka adalah membunuh para nabi. Ternyata Allah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka telah mengamalkan syariat tidak benar, ya. Tidak benar pengakuan tersebut. Dan ini diikuti juga oleh sebagian kaum muslimin yang ngaku-ngaku telah menjalankan syariat, namun ternyata tidak benar, ya. Oleh karena seorang berusaha menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya, jangan hanya sekedar pengakuan, oh kami sudah jalankan, ternyata tidak dijalankan. Ya. Pengakuan seperti itu sama dengan pengakuan orang-orang Yahudi di zaman jahiliyah. Ya. Tapi di antara kebiasaan jahiliyah yang harus kita tinggalkan juga adalah menambah-nambah dalam ibadah, sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi pada hari Asyura, atau mengurangi syariat seperti kebiasaan orang-orang musyrikin yang tidak wukuf di padang Arafah ketika haji. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menjelaskan tentang dua kebiasaan jahiliyah. Pertama, menambah-nambah ibadah, yang kedua mengurangi-urangi ibadah. Dua-duanya tentu tidak diperbolehkan. Seorang berusaha menjalankan ibadah sebagaimana paket yang datang, jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Karena Islam datang dengan sempurna. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka menambah-nambah. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Ya. Sebagaimana yang Allah kisah dalam Al-Quran. Sehingga akhirnya fasamahu Musa syukranillah. Nabi Musa berpuasa mensyukuri nikmat Allah tersebut karena diselamatkan pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Karenanya ketika Nabi SAW datang kota Madinah, wajadal Yahuda tasum. Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi bertanya kepada orang Yahudi, ma hadal yaum? Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa? Mereka berkata, hadha yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun, ya, wa junudi. Kata mereka bahwasanya ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Ya, fasamahu Musa, maka Nabi Musa pun berpuasa. Nabi SAW pun berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih utama mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena kalian telah merubah-rubah syariat Allah. Maka Nabi pun akhirnya menganjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, itu dengan puasa Asyura. Dan kita sebutkan dalam permasalahan fikih puasa bahwasanya pada asalnya puasa Asyura hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Kemudian setelah itu datang kewajiban puasa bulan Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya sunnah, tidak jadi wajib lagi. Tetapi ini asalnya adalah mengikuti Nabi Musa yang bersyukur diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Dan ini syariat, adalah syariat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi nambah-nambah. Ya. Pada tanggal 10 mereka kemudian
hari, kemudian mereka menjadikan seperti hari raya, mereka menghiasi rumah mereka, mereka menghiasi anak-anak mereka, ya. Ini kebiasaan Yahudi, ya. Mereka menghiasi istri-istri mereka. Intinya hari di mana mereka menjadikan hari raya. Padahal itu bukan hari raya, cuma disunnahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Namun Yahudi menambah-nambah ibadah pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Ya, ini contoh menambah ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Contoh mengurangi ibadah, ya. Dan ini juga diikuti orang Rafidhah, kaum Rafidhah menambah 10 Muharram tapi dengan sisi lain menambah dengan bersedih-sedih. Kita tanggal 10 Muharram disunahkan cuma puasa doang, itu aja. Berpuasa. Rasulullah berpuasa, para sahabat berpuasa, Abu Bakar puasa, Umar puasa, Utsman puasa, para sahabat puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, sebagai bentuk ikut bersyukur dengan diselamatkan Nabi Musa pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi menambah-nambah dengan berhias-hias hari raya pada hari tersebut. Orang Rafidhah sebaliknya, mereka pada hari 10 Muharram mereka menyiksa diri mereka. Karena qadarullah pada tanggal 10 Muharram, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dibunuh dengan sadis dan dengan kezaliman di Karbala. Kemudian mereka pun menjadikan hari tersebut sebagai hari ajang menunjukkan kesedihan. Sehingga mereka kemudian memukulkan diri mereka sampai berlumuran darah, mereka membuat pedang tersayat di sebagian tubuh mereka. Mereka mengatakan kami ingin merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Al-Husain. Ini semua tidak boleh. Ini namanya menambah-nambah ibadah. Yang disyaratkan cuma puasa, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Apalagi bertentangan dengan syariat Islam di mana Nabi SAW berkata, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang ketika terkena musibah menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini sudah kita bahas pada pembahasan tersendiri. Tapi intinya Rafidhah mereka melakukan menambah ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya logika. Kita ingin merasakan apa yang dirasakan Husain, selesai. Sehingga mereka mengatakan demikian. Tidak ada sandaran syar'i, enggak ada. Logika doang. Logika doang. Disuruh tidak ada. Ini tidak ada pernah dalam Islam seperti ini. Karena kalau kita ingin merayakan setiap kejadian musibah, maka banyak musibah. Lihat Umar dibunuh. Umar ketika sholat dibunuh. Ali bin Abi Thalib tikam kepalanya, ya. Kenapa tidak rayakan hari kesedihan kematian pas kematian Ali? Ya. Ali lebih afdal, lebih agung daripada Husain. Ali bin Abi Thalib lebih agung daripada Husain. Dan dia ditikam, ya, oleh Abdurrahman bin Muljim, ya. Seorang khawarij yang menikam Ali bin Abi Thalib. Namun tidak ada yang merayakan hari kesedihan dia ditikam, tidak ada. Oleh karena ini sekedar logika yang menjadikan seorang menambah-nambah ibadah. Demikian juga orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, mereka juga menambah-nambah dan mengurang-urangi ibadah. Sebagai contoh, ya, di antara bid'ah yang mereka lakukan, jadi mereka ada melakukan kesyirikan dan juga mereka melakukan kebid'ahan. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan dengan nambah-nambah adalah mereka menambah lafal talbiyah. Ya, seharusnya talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan mereka tambah illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Lafal talbiyah sudah benar, ya Allah kami penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Ya. Kemudian mereka tambah kecuali illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali sekutu yang kau kuasai, ya Allah, yang sekutu tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan tidak memiliki apa-apa. Ya. Jadi mereka nambah. Ketika mereka mau tambah, Rasulullah SAW berkata, wailakum qat. Cukup, jangan tambah-tambah talbiyah. Tapi mereka tambah terus. Sebenarnya dalam Sahih Muslim. Ini mereka contoh, mereka nambah talbiyah. Justru tambahan itu adalah lafal kesyirikan. Kata mereka, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, kecuali sekutu yang kau izinkan untuk jadikan sekutu. Intinya demikian. Di antara tambahan mereka atau kekurangan yang mereka lakukan, ya, seperti tadi, tawaf dalam kondisi telanjang. Mereka punya keyakinan jika seorang tawaf harus pakai baju yang tidak pernah digunakan untuk melakukan dosa. Sehingga mereka kalau mau tawaf, selain orang Quraisy, kalau datang dari luar mau tawaf, mereka beli baju baru. Mereka beli baju baru karena menurut mereka baju yang mereka pakai ini sudah buat maksiat. Lihat logika mereka, tidak pantas untuk tawaf sekitar Ka'bah kepada Allah dengan baju yang pernah dilakukan untuk kemaksiatan. Logika. Kalau gitu bagaimana? Ya sudah, jangan pakai baju itu, beli baju baru. Kalau nggak ada uang, pinjam dari orang Quraisy. Kalau nggak ada, telanjang. Jadi logika. Ini tidak ada dalil tapi logika. Logika ya liar kalau logika, tergantung logikanya siapa.
Kalau yang bilang logika mereka benar, bagus dari sisi masa kita ibadah pakai baju bekas maksiat. Kita nggak mau lah, kita namanya nggak murni. Beribadah dengan baju yang kita gunakan untuk maksiat. Terus gimana? Ya udah beli baju baru. Kalau nggak ada duit pinjam. Kalau nggak ada duit nggak bisa pinjam, ya udah telanjang. Akhirnya mereka telanjang. Dengan mereka menyangka dengan telanjang tersebut mereka mengagungkan Allah. Kalau kita lihat namanya menghina. Tapi logika bisa berbeda. Logika kita lihat orang shawaf telanjang kita bilang menghina. Masa orang di masjid telanjang? Logika mereka tidak, justru telanjang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Logika. Ini mereka nama-nama ibadah. Contoh demikian juga orang Quraisy yang dikenal al-humus ya. Mereka orang Quraisy, mereka mengatakan nahnu ahlul haram. Nahnu ahlul haram. Kami ini adalah penduduk asli tanah Mekah, tanah haram. Oleh karenanya kalau kami berhaji, kami tidak mau wukuf di tanah halal. Jadi Mekah itu adanya Ka'bah, Setelah Ka'bah kemudian tanah haram. Setelah tanah haram baru kemudian tanah halal. Ya, tanah halal. Di antara tanah halal adalah Arafah. Apa maksudnya tanah halal? Tanah halal maksudnya boleh berburu, boleh nebang pohon. Ya, itu namanya tanah halal. Tanah haram punya aturan. Tidak boleh berburu, tidak boleh nebang pohon, tidak boleh kalau ada barang jatuh tidak boleh diambil, biarin aja. Itu namanya tanah haram. Nah, orang-orang Quraisy mereka adalah penghuni tanah haram. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka tidak mau pergi ke tanah halal. Sehingga ketika mereka wukuf di padang Arafah, mereka nggak mau. Semua orang-orang kabilah selain Arab, selain Quraisy, kabilah Arab banyak. Selain Quraisy, mereka semua wukuf di padang Arafah. Sementara orang-orang Quraisy tidak mau. Kata mereka, kami penghuni tanah haram, kami tidak mau pergi ke tanah halal. Sehingga mereka wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah di Muzdalifah. Ini namanya merubah haji. Padahal haji ini sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diwariskan melalui Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail adalah nenek moyang mereka semuanya. Tapi mereka rubah-rubah sehingga mereka akhirnya wukufnya di Muzdalifah bukan di padang Arafah. Ini semua adalah kebiasaan orang jahiliyah. Nah, kita umat Islam jangan nambah-nambahin syariat dan jangan ngurang-ngurangi syariat. Ya. Berusaha menjalankan syariat sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sempurna. Jangan ditambah-tambahin dan jangan dikurang-kurangi. Dari situ dalam syariat Islam ada namanya bid'ah, ada dua model secara umum. Ada namanya bid'ah hakikiyah dan ada namanya bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah hakikiyah? Bid'ah hakikiyah itu benar-benar bid'ah, benar-benar membuat suatu ibadah baru yang tidak pernah diajarkan. Adapun bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan itu adalah ibadah yang dimodif. Bid'ah ibadah yang dimodif. Sebagaimana tadi orang musyrikin tawaf ada ibadahnya tapi dimodif jadi ada tawaf telanjang. Talbiyah ada ibadahnya tapi dimodif dengan tambahan illa syarikan huwalak tamlihu malak. Sama seperti wukuf. Wukuf ada ibadahnya tapi mereka modif dengan modifikasi, bukan wukuf di padang Arafah tapi wukuf di Muzdalifah, di tanah haram. Seperti orang-orang Syiah ya, bahwasanya ada ibadah berpuasa di bulan tanggal 10 Muharram tapi mereka modifikasi dengan tambahan kesedihan menyiksa diri. Namanya itu ibadah bid'ah idhafiyah. Ya. Ada jadi bid'ah, ada dua, ada bid'ah yang hakikiyah dan ada bid'ah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah seperti apa? Bikin salat yang tidak ada contohnya. Ya seperti kata Imam Nawawi rahimahullah taala, seperti salat raghaib, tidak ada dalilnya hadis palsu. Salat 6 rakaat di malam Jumat pertama di bulan Rajab disebut dengan salat raghaib. Ya, ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah bid'ah yang mungkar. Ini namanya contoh bid'ah hakikiyah. Tidak ada, bukan bid'ah yang dimodif, benar-benar perbuatan bid'ah yang baru ya. Seperti itu ya. Ini contoh. Sama seperti Imam Nawawi juga menyebutkan seperti salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Ini juga tidak ada hadisnya atau hadisnya palsu. Kemudian mereka membuat suatu ibadah baru yang tidak disyariatkan salat seperti itu. Tidak ada sama sekali. Mereka bikin bid'ah yang baru, yang tidak ada contohnya. Kebanyakan di masyarakat lah bid'ah, bid'ah idhafiyah ya. Bid'ah idhafiyah itu suatu ibadah yang dimodifikasi ya. Contoh lagi seperti bid'ah hakiki yang benar-benar bid'ah baru, seperti apa? Seperti salat Rebu Wekasan. Ini salat dari mana nih? Katanya salat dilakukan di bulan Safar karena ada hari sial, hari Rebu, maka disolatin supaya kesialan tidak datang. Ini sudah bid'ah di atas bid'ah. Meyakini sialnya bulan Safar itu adalah kesyirikan, ya. Itu namanya tatoyur, meyakini hari tertentu hari sial. Jadi
sudah meyakini hari tersebut hari sial, hari Rabu hari sial, kemudian dilawan kesialan tersebut dengan ibadah bid'ah. Dengan sholat untuk menolak kesialan. Sialan saja nggak ada, kemudian bikin sholat bid'ah. Ini namanya bid'ah hakikiyah. Bukan suatu ibadah yang dimodifikasi ya. Bukan suatu ibadah yang dimodifikasi ya. Jadi kita beribadah nggak usah nama Nabi, bisa kurang-kurang. Rasulullah SAW ketika salat, Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Rasulullah berhaji, Rasulullah berulang-ulang. Rasulullah SAW di Mina, Rasulullah SAW di Arafah, Rasulullah SAW di Jamarat. Rasulullah SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik haji dariku. Rasulullah suruh ikut tata cara manasik, bukan bikin kreasi manasik sendiri. Enggak. Jadi kalau ingin beribadah, maka beribadah dengan contoh Nabi SAW. Karena kalau kita boleh berkreasi, repot. Maka agama ini tidak akan pernah selesai. Masing-masing punya kreasi. Mereka bilang ini baik kok. Ya, kalau semuanya baik ya baik. Kita bisa bikin ibadah. Saya ingin bikin sholat, misalnya sholat 2 pekanan. Masa sholat dilarang ya? Kreasi. Ada bertanya, Ustaz bagaimana sholat birrul walidain misalnya? Sholat birrul walidain dari mana lagi? Kreasi. Kalau kita buka pintu kreasi, repot. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada sufi-sufi, kaum sufi punya ibadah sendiri, punya zikir sendiri, punya tarian sendiri. Semuanya dianggap agama. Orang bebas. Kalau kita Al-Quran dan Sunnah buat apa? Tidak ada yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya bebas berkreasi dalam melakukan ibadah. Mau zikir gaya ini, mau ibadah kayak begini, mau sholat model begini. Mau akidah seperti ini, terserah. Mau akidah mau ikut Plato, ikut Aristoteles, terserah. Terus gimana? Kreasi dalam ibadah, kreasi dalam akidah. Islam sudah nggak murni lagi. Nah, kita nyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dibilang Wahabi. Repot. Itu yang terjadi akhirnya bebas ya. Akhirnya mereka ini yang menyuruh kepada bid'ah-bid'ah ini tidak bisa mengingkari yang lainnya. Masing-masing berkreasi. Setiap datang ke toreko sufia tertentu dipuji-puji. Itu bagus, semua bagus. Semuanya toreko. Sampai toreko Nur Muhammad lah, toreko inilah macam-macam. Tidak ada yang mengingkari. Justru datang kemudian dipuji. Saya sedih melihat sebagian dai seperti itu. Itu jelas kemungkaran. Kenapa Anda datang kemudian memuji? Anda mengingkari. Anda akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saudara-saudara Anda di atas kebatilan tidak Anda tegur. Anda malah mendukung, malah muji-muji. Makanya saya tidak lihat, ikhwan, mohon maaf, saya tidak melihat maksudnya dakwah yang benar-benar berusaha memurnikan kemudian menegur ini salah, itu salah, kecuali dakwah sunnah. Yang lain dibiarin, mau zikir, mau kayak apa, mau joget-joget, mau loncat-loncat, nggak ada yang tegur. Mau sholawat sambil joget-joget, mau sholawat sambil dangdutan, nggak ada yang tegur. Yang tegur cuma ahlu sunnah. Karena mau tegur bagaimana itu kreasi, menurut mereka baik mau diapain. Ya. Joget boleh, musik boleh, sholawatan boleh, bikin mix, jadi selesai. Ya itu semua ya masing-masing. Tadi saya katakan bahwasanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berusaha memperjuangkan kemurnian dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ketika kita buka pintu bid'ah ini, nambah kurangnya orang-orang sebebas-bebasnya berkreasi. Ketika kita punya ide agar Islam ini lebih murni, kita ingin orang berdalil Al-Quran Sunnah, kata mereka itu nggak benar, nggak boleh. Ya gimana? Kalau semua orang punya kreasi, saya anggap saya punya kreasi baru. Kreasi baru saya adalah, taruhlah dianggap baru, saya ingin orang beribadah di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak setuju. Jangan diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ingin bebas ya, repot. Sampai banyak perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang dianggap wajib. Subhanallah. Di zaman Nabi nggak ada loh. Tidak pernah dikerjakan oleh satu seorang sahabat pun nggak ada. Zaman sekarang dianggap wajib. Kalau perkara dunia bebas. Antum ma'lum bimuru duniakum, kata Nabi, kalian lebih tahu perkara dunia. Silakan berkreasi. Kita justru perkara dunia ingin kreasi. Yang bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat dunia secara umum. Lakukan. Ya. Kalau ibadah, mau kreasi bagaimana? Sudah, apakah yang diajarkan oleh Nabi masih kurang? Makanya, apa kata Imam Malik? Ya, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Itu ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Ya. Ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Demikian juga kata Imam Malik. Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din. Apa yang di zaman Nabi Muhammad bukan agama, tidak mungkin sekarang jadi agama, mustahil.
Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti nggak benar. Berarti ada yang agama yang Nabi tidak tahu, kita tahu. Ada agama yang Nabi para sahabatnya tidak kerjakan, kamu kerjakan sekarang. Makanya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat sekelompok orang berzikir dengan rame-rame dengan satu suara, dia mengatakan, laqad ji'tum bi bid'atin dzulma aw fuqtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata, kalian telah mendatangkan bid'ah yang gelap atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Perhatikan kata dia, atau kalian telah mengungguli para sahabat Nabi. Itu kalian lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat tidak seperti begini. Artinya ada ibadah yang kalian lakukan sahabat tidak tahu. Ada ibadah yang kalian lakukan yang sahabat tidak tahu. Ini kita bicara ritual ya. Kalau masalah sarana ya enggak ada masalah karena itu bukan tujuannya seperti Zoom, seperti mikrofon. Itu namanya sarana, seperti belajar nahwu sharaf itu sarana, belajar ilmu jarh wa ta'dil itu sarana, pondok itu sarana, jembatan itu sarana. Kita tidak bicara itu, kita bicara bentuk ibadah baru yang merupakan tujuan dan ritual. Ya. Tapi kita lanjutkan terakhir ya, mengenai di antara kebiasaan jahiliyah adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan dengan alasan karena wara ya, karena wara ya. Karena wara. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, mereka banyak meninggalkan perkara-perkara yang yang wajib dengan alasan bahwasanya itu adalah wara ya. Contohnya tidak disebutkan tadi orang-orang jahiliyah mereka tawaf dengan telanjang kata mereka karena tidak enak kalau kita tawaf dengan baju yang pernah kita lakukan buat maksiat. Padahal namanya tawaf harus menutup aurat. Mereka meninggalkan suatu kewajiban karena alasan wara ya. Bagaimana kami bertawaf di hadapan Allah dengan baju yang pernah kami gunakan untuk maksiat. Daripada kita pakai baju yang pernah gunakan maksiat, mending kita telanjang tawaf. Padahal ini memakai menutup aurat adalah wajib dalam tawaf dengan alasan karena wara, dengan alasan karena wara ya. Demikian juga ada namanya firqah Sufiyah namanya Al-Malamiyah atau Mulamiyah ya. Mereka itu melakukan perkara-perkara yang haram. Kata mereka supaya dihina orang dan ini supaya mereka tidak riya ya. Jadi sengaja mereka melakukan pelanggaran, sengaja mereka meninggalkan kewajiban. Terkadang di antara mereka terkadang harus nyolong. Supaya apa? Supaya dihina masyarakat dan menurut mereka itu ibadah kepada Allah. Mereka kalau berhasil dihina, direndahkan ini berarti mereka lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau seperti sebagian orang di zaman sekarang tidak mau ke masjid misalnya, saya tidak mau sholat di masjid kenapa? Takut riya. Itu tidak boleh ya. Ya antum jangan takut riya, jalan aja. Riya dilawan ya. Gara-gara takut riya akhirnya tidak ke masjid ya ini salah. Ya, gara-gara takut riya tidak sholat Jumat misalnya salah. Atau sebagian wanita, saya tidak mau pakai jilbab takut riya. Enggak bisa, jilbab wajib pakai aja. Masalah riya enggak riya kamu lawan. Jangan menganggap saya takut riya, makanya saya enggak pakai jilbab yang enggak benar. Ini kebiasaan jahiliyah, meninggalkan satu kewajiban dengan alasan wara. Dengan alasan untuk dekat kepada Allah. Sebenarnya di orang jahiliyah tidak pakai baju dengan alasan tidak pantas pakai baju yang bermaksiat untuk tawaf. Jadi akhirnya telanjang. Sama, saya tidak mau pakai jilbab, nanti saya takut riya, saya takut saya tinggalkan jilbab. Ini adalah kesalahan. Kemudian mereka bikin lagi syubhat, jilbabkan hatimu sebelumkan jilbabkan badanmu. Macam-macamnya alasan untuk tidak pakai jilbab aja pakai banyak alasan. Yang wajib dikerjakan, kalau nggak dikerjakan hukumnya dosa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.